Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disna Ariyanti SPD, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Angkatan 23, Kelompok 2, NDH 12. Di sini, saya akan memaparkan tentang salah satu nilai dasar ASN yang wajib dimiliki, yaitu akuntabilitas. Pertama, kita harus tahu apa sih itu akuntabilitas. Jadi, di sini akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sehingga, akuntabilitas dapat dititikberatkan pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Berikutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Jadi, hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Jadi, laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Selanjutnya, yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Dan yang kelima adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Jadi, tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, peran demokrasi, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Berikutnya yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jenis akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam. Yang pertama, ada akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Kemudian, akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke bawah kepada publik. Misalnya, pelaksanaan pemilu, referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik yang melibatkan tekanan dari warga. Selanjutnya yang kedua, akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Jadi, akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya adalah Lembaga Pemilihan Umum yang independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Investigasi Legislatif. Tingkatan akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder.
Yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok. Jadi, kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Maka, pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Dimensi akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung beberapa dimensi. Berikut diantaranya. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Kedua, akuntabilitas proses. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Ketiga, akuntabilitas program. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan, apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Indikator nilai dasar akuntabilitas. Jadi, untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, maka diperlukanlah beberapa indikator nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua, transparansi. Jadi, dengan transparansi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Ketiga, integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Keempat, tanggung jawab. Jadi, tanggung jawab institusi dan tanggung jawab perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Berikutnya, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Jadi, keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan.
kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Kedelapan, kejelasan. Individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Agar terwujud PNS yang akuntabel, maka di bawah ini adalah bentuk implementasi yang diharapkan dapat terwujud dari seorang ASN atau PNS. Yang pertama, perilaku individu. Contoh, PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Kedua, menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Contohnya, PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. Ketiga, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Contoh, PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi. Berikutnya yang keempat, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. Contoh, PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi. Kelima, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Contohnya, PNS tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Dan yang terakhir, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Contohnya, PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Demikian penjelasan saya terkait dari salah satu nilai ASN yang harus dimiliki, yaitu akuntabilitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.